Kembali bersama saya di channel ini. Saya berharap saya bisa menjumpai Bapak Ibu teman-teman sekalian di akhir pekan ini, di hari yang baru ini, di pagi yang cerah ceria ini, dalam keadaan sehat-sehat saja, dalam keadaan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi penting, jadi semacam ilustrasi terkait dengan apa itu validator. Sebab selama ini para pioneers Pi Network yang mungkin sering mendengar kata validator, berseliweran infonya baik itu di grup-grup edukasi di WhatsApp maupun di Telegram maupun di media sosial lainnya. Namun mungkin di antara para pioneers Pi Network sekalian ada yang belum paham seperti apakah peranan validator ini akhirnya bisa mempengaruhi daripada percepatan KYC Pi Network nantinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan semacam ilustrasi singkat agar mudah dipahami oleh para pioneers Pi Network sekalian bahwa peranan pengaruh validator itu sangat penting, sangat cukup besar bisa dikatakan seperti itu dalam percepatan KYC di Pi Network ini. Namun sebelum itu perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share agar saya bisa terus hadir untuk memberikan info-info yang terupdate dan edukasi-edukasi yang bermanfaat ke hadapan Anda sekalian. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan kita. Ya, jadi ini Bapak Ibu teman-teman sekalian mohon diperhatikan, ada sebuah informasi yang sangat menarik terkait dengan validators. Saya bacakan. That is exactly why we needed a scalable KYC solution. If today 1,000 people pass KYC with the help of 100 validators, and from those KYC people 100 more become validators, we end up with 200 validators. This means that next day we can have 2,000 people that can pass KYC, producing through 200 more validators for a total of 400 validators who can verify 4K people. This is just an illustration. Jadi itulah mengapa kami membutuhkan solusi KYC yang dapat diskalakan. Jika hari ini 1.000 orang lolos KYC dengan bantuan 100 validator, dan dari KYC tersebut 100 orang lagi menjadi validator, kami berakhir dengan 200 validator. Ini berarti hari berikutnya kita dapat memiliki 2.000 orang yang dapat melewati KYC menghasilkan 200 validator lagi, dengan total 400 validator yang dapat memverifikasi 4.000 orang. Ini hanya ilustrasi. Jadi maksudnya di sini adalah Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya misalkan hari pertama validatornya 100 orang. Nah, 100 orang ini tugasnya memverifikasi atau memvalidasi dokumen KYC dari 1.000 orang pioneer. Jadi ada 1.000 dokumen. Nah, dari 1.000 dokumen ini 100 orang validator ini mereka memverifikasi dokumen-dokumen tersebut yang jumlahnya 1.000 dokumen dari 1.000 orang pioneer. Nah, setelah hari pertama selesai, maka dari 1.000 orang pioneers yang mengikuti KYC pada hari pertama ini, nanti dari 1.000 orang itu akan diambil atau didapati lagi 100 orang validator baru. Jadi sudah bertambah menjadi 200 validator. Nah, dari 200 validator ini di hari kedua nanti mereka akan memvalidasi 2.000 dokumen atau 2.000 orang pioneers baru yang mengikuti
KYC di hari kedua. Jadi sistemnya kelipatan karena jumlah validatornya juga sudah bertambah dari 100 di hari pertama, di hari kedua sudah menjadi 200 karena 1000 orang di hari pertama yang ikut KYC diambil lagi 100 orang tambahan. Jadi sudah tambah lagi 100 tambah 100 menjadi 200. Nah, 200 orang ini di hari kedua nanti mereka akan memvalidasi atau memverifikasi 2000. Jadi di hari pertama 1000 karena cuma 100 validator. Nah, karena sudah ada tambahan lagi 100, maka di hari kedua ada 200 validator. 200 validator, maka jumlah dokumen yang harus mereka validasi itu pun bertambah menjadi dari 1000 menjadi 2000. Nah, dari 2000 pioneers yang ikut KYC di hari kedua ini nanti akan didapati lagi 200 validator baru. Nah, dari 200 validator baru berarti sudah bertambah lagi 200 tambah 200 menjadi 400 validator baru yang didapati di hari kedua. Nah, di hari kedua ini dari 400 validator ini nanti mereka akan memvalidasi 4000 dokumen dari 4000 pioneer yang ikut KYC di hari ketiga nanti. Jadi kelipatan 1000, 2000, 4000 seperti itu. Jadi semakin bertambah jumlah validator, maka semakin bertambah banyak pula dokumen atau semakin bertambah banyak pula pioneer yang bisa dapat undangan KYC. Jadi seperti itu alur ilustrasinya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh para pioneers Pi Network sekalian, sehingga ini peranan validator juga cukup penting di dalam proses KYC Pi Network ini. Jadi sistemnya seperti itu. 100 validator memvalidasi 1000 dokumen di hari pertama misalnya. Maka di hari kedua nanti dari 1000 pioneers yang ikut KYC di hari pertama ini akan diambil yang lolos KYC di hari pertama ini akan diambil 100 orang. Jadi sudah tambah 100 lagi, jadi 100 tambah 100, 200. 200 orang ini akan memvalidasi 2000 dokumen atau 2000 orang pioneer yang ikut KYC di hari kedua. Nah, dari 2000 orang yang lolos KYC di hari kedua ini akan diambil lagi 200 orang validator baru. Maka sudah ada tambahan 200 lagi menjadi 200 tambah 200, 400. 400 orang validator ini akan bertugas memvalidasi 4000 pioneer yang ikut KYC di hari ketiga nanti. Nanti 4000 ini akan diambil lagi 400 validator baru. Jadi bertambah terus. Seperti itu, berkelipatan terus ke depannya. Sehingga dengan semakin banyak validator, maka semakin banyak pula pioneers yang mendapatkan undangan KYC setiap harinya. Dan mungkin notifikasi daripada KYC itu pun akan bertahan lebih lama di aplikasi Pi Network kita. Jadi mungkin hari ini Bapak Ibu teman-teman sekalian tidak sempat untuk KYC karena alasan faktor kesibukan dan lain-lain, mungkin bisa melakukan KYC di hari berikutnya misalnya, karena waktu untuk notifikasinya sudah semakin lama karena jumlah validatornya pun sudah semakin banyak. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan ilustrasi singkat ini bisa dipahami oleh para pioneers Pi Network sekalian. Jadi harap bersabar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum mengakhiri video saya pada kesempatan kali ini, mohon dukungannya selalu untuk channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share agar bisa terus hadir untuk memberikan info-info yang terupdate dan edukasi-edukasi yang bermanfaat ke hadapan Anda sekalian. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.